Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena sebab taufik dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita mampu berkumpul di salah satu rumah daripada rumah Allah taala. Dan tentu kumpulnya kita di masjid ini bukan untuk ghibah, bukan untuk namimah, adu domba, akan tetapi kita ingin sejenak menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin memberikan nasihat kepada para sahabatnya, maka beliau katakan, najlis qalilan nu'minu sa'atan. Kita duduk sejenak untuk menambah keimanan. Maka apabila kita masih memiliki niat yang salah, segera kita rubah niat tersebut. Kita niatkan bahwa duduk kita mungkin selama 40 atau mungkin 50 menit ke depan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dunia, bukan untuk gila sanjungan, akan tetapi kita menuntut ilmu lillahi subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita ini masih berada di hari Jumat akhir, kita memperbanyak salawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tetapi tidak hanya sekadar memperbanyak salawat, tapi perbanyak kita membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kita amalkan. Coba kita dari sekarang berusaha untuk menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sana terdapat kitab Hisnul Muslim. Walaupun mungkin kita sekarang membaca, tetapi lambat laun insyaallah ta'ala kita akan hafal doa-doa yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena memang jamaah, kalau kita lihat kenapa sujud kita kok enggak lama? Kenapa kita ini pada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala katakan waktu mustajab, kenapa kita tidak gunakan? Karena kita bingung mau doa apa. Maka dengan kita memperbanyak membaca doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan suka, bahkan kita akan hidup kita atau jiwa kita akan tenggelam di dalam doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada sore hari ini masih melanjutkan dengan kitab Qawaid Qur'aniyah, yaitu kaidah-kaidah yang bersumber daripada Al-Quran dan ditulis oleh Syekh Dr. Umar ibn Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Dan sekarang ini kita sampai pada kaidah yang ke Al-Thaminah wa Ishrun, 28. Kalau ada 50 kaidah berarti kita sudah setengah lebih. Nah, dan kaidah yang akan kita bahas pada sore hari ini
memiliki kaitan erat dengan masalah muamalah. Ya, masalah muamalah. Dan para ulama menyebutkan bahwa di dalam masalah muamalah ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Dan kalau kita tahu bahwa hak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah haqqullah, hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah haqqun nas atau haqqul adami, haknya manusia. Untuk apa kita mengetahui pembagian daripada hak-hak ini? Karena memiliki sebuah konsekuensi yang berbeda. Terlebih kalau seandainya kita sampai mengambil hak saudara-saudara kita, atau kita mendolimi hak saudara-saudara kita dengan kita mendolimi hak Allah, itu berbeda. Maka kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab-bab awal terkait dengan taubat, beliau menyebutkan, memberikan tambahan di sana, apabila hak yang dilanggar berkaitan dengan hak manusia, maka kita harus mengembalikan hak tersebut kepada saudara kita. Kita harus meminta maaf, kita harus meminta ridho kepada saudara kita. Kalau memang ketika itu kita tidak mampu untuk mengembalikan. Tetapi kalau seandainya hal ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, seperti apa hak Allah 'alal ibad? Ini dibahas di dalam bab akidah, bahwa ada hak Allah atas hambanya, berupa kita harus beribadah kepadanya, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tatkala menzalimi atau merusak hak Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak kembali melakukannya. Nah, maka di sini kita akan membahas kaidah yang berkaitan dengan bab muamalah di antara kaum muslimin atau bahkan di antara manusia. Dan kaidah ini terdapat di dalam 3 surat di dalam Al-Qur'an. Terdapat 3 surat di dalam Al-Quran yang berbunyi, wala tabkhasun nasa asya'ahum, wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian menahan hak manusia apapun dari mereka. Ayat yang pertama disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-85. Ini yang pertama. Kemudian ayat yang kedua disebutkan di dalam surah Hud ayat yang ke-85 juga. Kemudian dalam yang ketiga di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-183. Yang pertama apa tadi? Surah Al-A'raf ayat yang ke-85. Kemudian dalam surah Hud ayat yang ke-85 juga. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-183. Dan kalau kita lihat ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, semuanya berkaitan dengan kisahnya Nabi kita Syu'aib alaihi salatu wassalam. Ternyata terdapat atau memiliki kolerasi dengan kisahnya Nabi kita, yaitu Syu'aib alaihi salatu wassalam. Baik. Kita akan buka di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala yaqul, وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Dalam ayat ini jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan sebuah pondasi yang harus ditanamkan kepada seorang mukmin, bahwa yang pertama kali yang harus dipelajari adalah berkaitan dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada awal ayat dikatakan wa ila madyan akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullah. Nabi Syuaib mengatakan kepada kaumnya, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan tauhid. Dan memang dakwahnya para anbiya adalah dakwah tauhid. Kemudian barulah di sana terdapat syariat-syariat yang berlaku pada setiap para nabi dan juga para rasul. Dakwah nabi kita pertama kali apa? Terkaitan dengan tauhid. Nah, barulah kemudian syariat-syariat setelahnya seperti salat, puasa dan seterusnya datang setelahnya. Ketika keimanan sudah kuat, ketika tauhid sudah kuat, maka perkara yang lainnya insya Allah akan mudah untuk diterima. Tetapi kalau seandainya tauhid seseorang itu masih lemah, maka akan susah. Bahkan mungkin syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan dia unggulkan akal pikirannya daripada syariat Allah. Dan saya sering sekali melihat Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebuah komentar ada seorang ustadz yang membuat konten berkaitan dengan ilmu waris. Tetapi komentar di sana menunjukkan bahwa mereka mendahulukan akal daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan saya ini adalah anak tiri, bahkan saya adalah orang yang paling berbakti dibandingkan anak anak kandungnya sendiri. Tetapi kenapa saya tidak mendapatkan jatah? Bukannya ini sesuatu yang tidak adil? Itu yang pertama. Bahkan ada yang mengatakan, emangnya syariat 1400 tahun yang lalu masih bisa diterapkan pada zaman sekarang? Zaman sekarang adalah zaman di mana berkumpulnya harta istri dan suami. Bagaimana dengan anak yang durhaka? Masa iya anak yang durhaka tetap mendapatkan warisan? Ini dalam satu hal saja. Tetapi kalau kita melihat bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala salihun likulli zamani wal makan, cocok mau dimanapun, mau kapanpun, maka syariat Islam sebagai kunci keselamatan dan kebaikan seorang hamba. Nah, maka di dalam kaidah yang akan kita bahas yang berbunyi wala tabqasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian menahan hak manusia apapun dari mereka. Kemudian jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Dalam ayat atau di dalam surah Al-Mutaffifin ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat bagaimana seorang itu tamak. Tatkala dia ditimbang, dia minta untuk dipenuhi haknya. Tapi tatkala dia menimbang hak orang lain, dia berusaha untuk mengurangi
apa yang menjadi hak saudaranya. Maka di sini Islam hakikatnya mengajarkan sebuah keadilan. Dan kita tidak boleh berbuat zalim terhadap saudara-saudara kita. Maka perlu kita perhatikan apa yang menjadi hak mereka, apa yang menjadi hak saudara-saudara kita. Bahkan untuk anak-anak pun Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berbuat adil untuk anak-anak mereka. Tidak boleh kita berbuat kemudian zalim. Yang satu harusnya layak untuk diberi kemudian tidak diberi, ditahan. Ya, apalagi seorang kakek atau nenek lah. Tatkala tahu bahwa anaknya sering memberi kepada diri mereka, beda perlakuannya dengan anak yang jarang untuk memberi kepada orang tua mereka. Diperlakukan dengan berbeda, padahal mereka adalah sama-sama memiliki hak yang sama. Maka hakikatnya bahwa muamalah itu dibangun pada as-siqatu wal mubadalatu bainal ummah. Harus disandarkan atau harus dibangun pada thiqah, kepercayaan, dan juga al-mubadalah bainal ummah. Artinya apa mubadalah bainal ummah? Artinya ketika seorang memberikan yang sama, maka diberikan yang sama juga. Adil. Tetapi kalau seandainya seseorang kehilangan yang namanya amanah, ketika dia membeli kepada saudaranya, kemudian dikurangi timbangannya, dan kalau seandainya hal ini diperbolehkan oleh syariat, maka akan kehilangan kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Dia nggak mau lagi untuk datang kepada saudaranya yang tadi. Kenapa? Karena harusnya dia mendapatkan jatah 1 kilo, setelah dia memberikan uang ternyata dikurangi, maka dia tidak akan mau lagi. Dan kalau ini terus terjadi, maka bagaimana muamalah antara satu dengan yang lainnya akan berjalan dengan yang baik, dengan baik. Sebagian ahlu mufassirin menyebutkan bahwa ayat ini tidak hanya berkaitan dalam bab muamalah saja, tetapi hal ini berlaku pada seluruh hal. Semua hak masuk dalam kategori ayat ini. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan, seperti Al-Allamah At-Tahir Ibnu Ashur mengatakan di dalam tafsir beliau, ayat ini berkaitan dengan muamalah atau jual beli. Tetapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa ini mencakup seluruh hak manusia. Ketika seorang pengen membuat SIM contohnya, dia sudah membayar dan dia sudah tes dengan baik, tetapi kemudian ditahan dengan berbagai banyak alasan-alasan, regulasi yang begitu rumit, yang padahal kalau kita baca luar biasa mudahnya. Kemudian orang lain yang memiliki ordal, kalau kata orang, ada istilah ordal, orang dalam, maka akhirnya dimudahkan. Maka inilah termasuk menahan hak saudaranya. Dan ini berlaku untuk seluruh manusia. Dalam bab muamalah tidak hanya muamalah antara mukmin dengan mukmin, tetapi dengan non mukmin pun, non muslim pun kita harus berusaha untuk melakukan keadilan. Bahkan agama kita mengajarkan untuk adil. Gak boleh yang namanya zalim antara manusia. Beliau menyebutkan beberapa contoh seperti
al-huquq al-hissiyah. Ya. Seperti apa? Kal haqqi tsabiti lil insani kal baiti wal ardi wal kitabi wasyahadati ad-dirasiyah. Beliau contohkan demikian. Seperti rumah contohnya. Kemudian apa? Tanah contohnya. Atau kitab contohnya. Ketika memang mereka berhak untuk mendapatkan jatah kitab sekian, ya berikan. Ketika dia berhak untuk mendapatkan tanah yang sekian, berikan haknya. Atau syahadah dirasiyah, apa namanya, syahadat. Ketika dia sudah selesai, ya apa namanya, segala persyaratan untuk mengambil syahadah atau ijazah sudah dilaksanakan, berikan. Anda pernah mendengar sebuah kisah dari seorang teman bahwa dia mengambil apa namanya doktoral, yang mana untuk masa studi dia bisa lakukan selama 2 tahun saja. Yang harusnya kalau sudah selesai studi maka dia berhak untuk mengajukan tulisan ilmiahnya atau karya ilmiahnya. Tapi apa? Ternyata regulasi yang ada, kemudian dia dikatakan bahwa mohon maaf mas, ini tidak bisa dilakukan tahun ini, harus menunggu 2 tahun. Ketika ditanya apa alasannya, nggak ada alasannya. Dan selama 2 tahun itu pula dia harus membayar setiap semesternya. Sampai teman kami mengatakan, ya sudah pak, gini saja, 2 tahun ini saya langsung bayar, kemudian saya pengen mengajukan karya ilmiah. Tapi yang dijawab, mohon maaf tidak bisa, ini sudah peraturannya. Ditanya alasan, nggak tahu alasannya apa. Dan begitu banyak kita dapatkan di antara kaum muslimin yang mereka berusaha untuk ya mempersulit apa yang menjadi hak-hak saudaranya. Wal'iyadu billah. Kemudian beliau juga memberikan contoh seperti al-huquq al-ma'nawiyah. Dan ini banyak sekali. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika mendengar perkataan Labid. Labid ini orang yang apa namanya di masa jahiliyah dan dia tidak masuk Islam. Ya, ketika itu di apa namanya pada masa jahiliyah dia mengatakan ya bahwa i'lam anna siwallahi batil. Dia melantunkan sebuah syair ketika itu dan dia mengatakan bahwa ketahuilah bahwa segala hal yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Orang ini kafir. Ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan qad sadaqa ma qalahu Labid. Beliau mengatakan benar. Walaupun yang mengucapkan kalimat tersebut adalah orang kafir. Maka di sini kita harus proporsional dalam atau profesional di dalam ya menentukan sebuah sikap. Walaupun itu orang yang terdekat dengan kita, tatkala memang dia melakukan kesalahan, kita katakan dia salah. Tatkala dia benar, walaupun itu orang yang terjauh dari kita, atau mungkin orang yang saat ini kita sangat membenci dirinya, dan apa yang dia katakan benar, maka kita katakan itu adalah kebenaran. Ya. Oh berarti kita harus menggunakan kaidah ya apa namanya ambil yang baik dari mana saja. Ya. Ini dalam hal kalau kita mengetahui sebuah apa yang menjadi standar kebenaran. Kalau orang seperti kita, mungkin kita nggak tahu apa standar kebenaran, kemudian kita mengatakan, oh itu benar. Maka pertanyaannya kita tujukan kepada orang tersebut, apa standar kebenaran yang ada pada diri Anda? Nih. Jadi kita juga harus memperhatikan dalam hal tersebut.
Nah, dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala yaqul wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di dalam ketakwaan ini ya, di dalam keadilan itu lebih mendekat, lebih dekat dengan yang namanya takwa. Ya. Sekali lagi, bahwa kita tatkala melihat kebenaran kita katakan benar, tapi tatkala kita melihat kesalahan, mau itu siapapun, maka kita harus mengatakan itu adalah salah. Ya. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau tatkala memberikan komentar tentang ayat ini atau memberikan penjelasan tentang ayat ini, tentang surah Al-Maidah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Beliau mengatakan bahwa ayat ini tatkala kita melihat bahwa seorang mukmin dia tidak boleh berbuat zalim kepada orang kafir, maka bagaimana dengan antara kaum mukminin? Tentu kita harus berbuat adil dan tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Al-Imam Anas bin Malik, atau seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, Al-Imam Darul Hijrah, beliau sampai pada suatu ketika melihat kondisi masyarakat yang ada, sampai beliau itu mengeluh. Ya, apa yang beliau katakan? Laisa fin nasi syai'un aqallu minal insaf. Beliau katakan bahwa insaf ini seakan-akan adalah sesuatu yang sedikit di antara manusia yang ada pada zaman beliau. Apa itu insaf? Tadi, berbuat adil. Dia harus proporsional dalam menilai segala sesuatu. Apalagi di zaman sekarang, ahibati fillah. Ini di zamannya Anas ibn Malik, Al-Imam Darul Hijrah. Bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Ya, bahkan di antara saudara kita saja mungkin kita sangat susah untuk berlaku adil. Mul'iyadzubillah. Maka ini sebagai refleksi untuk kita semuanya, sebagai cerminan. Kira-kira kita sudah berlaku adil atau enggak? Kalau belum, maka kita usahakan. Kalau sudah, alhamdulillah, kita patut bersyukur dan kita berusaha untuk menjaga keadilan tersebut. Apalagi mohon maaf untuk ibu-ibu dalam masalah rumah tangga, kita pun juga harus mengatakan kepada suami kita tatkala dia baik, kita katakan itu baik. Begitu pula sang suami ketika kita mengajak musyawarah dengan istri kita, memberikan sebuah masukan, ternyata masukan tersebut adalah masukan yang baik, tidak menyelisih syariat, maka kita katakan, Masya Allah, apa yang engkau sampaikan maka itu benar. Nggak boleh kemudian kita katakan, sok tahu. Padahal ya, semua kita memiliki hak untuk mengutarakan sebuah pemikiran. Dan tentu selama hal tersebut tidak menyelisih syariat, maka kita harus menerima apa yang menjadi sebuah kebenaran. Dan jangan sampai ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, kita masuk pada sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis beliau yang begitu panjang, tatkala beliau ya diperlihatkan bagaimana kondisi neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'aitu, aku melihat aktsara ahliha an-nisa, paling banyak penduduk neraka adalah wanita."
Akhirnya para sahabat bertanya, qalu lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, qala likufrihinna qila ay yakfurna billah. Ayakfurna billah. Maka beliau mengatakan karena mereka melakukan kekufuran. Sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka ini bukan karena kufur kepada Allah, tetapi mereka kufur terhadap keluarganya. Mereka kufur terhadap kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu. Kalau seandainya kamu itu berbuat baik kepada mereka selama 1 tahun lamanya, full 100 tahun. Thumma ra'at minka syai'an. Kemudian wanita tadi, istri kalian tadi melihat darimu sesuatu yang salah satu saja. Qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Maka dia akan mengatakan, aku enggak pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun. Maka sekali lagi ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harus berbuat adil dan juga harus profesional. Kita tahu bahwa yang menjaga anak-anak kita tatkala kita bekerja siapa? Adalah istri-istri kita. Maka tatkala mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kebaikan yang telah mereka lakukan kemudian sirna begitu saja. Begitu pula seorang wanita tatkala melihat kekurangan atau kesalahan dari pasangannya, kemudian jangan mengatakan, ya Allah, aku kok nggak pernah melihat kamu itu berbuat baik sedikit pun saja. Padahal yang telah memberikan nafkah kepada kita, yang telah berusaha untuk menjaga kita, yang telah berusaha untuk menjaga diri kita dari api neraka, adalah adalah kepala keluarga. Nah, kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang berikutnya yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 45. Di dalam surah An-Nisa ayat 45, Allah Subhanahu wa taala yaqul, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Kaidah ini membicarakan tentang bagaimana seorang mukmin harus melihat siapa sejatinya musuh-musuh mereka. Kalau berbicara tentang masalah musuh, mungkin kita akan berpikir yang nyata dulu. Kondisi yang sekarang ini menimpa saudara kita di Palestina. Oh, musuh kita ya fulan. Tatkala terjadi demikian, kita baru mengatakan mereka adalah musuh kita. Tetapi tatkala sudah selesai, nggak ada kabar lagi terkait hal tersebut, kemudian kita loyal kepada mereka. Maka di sini Allah mengatakan, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah lebih tahu siapa hakikatnya musuh-musuh kalian. Dan ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-45 dan juga 46. Allah Subhanahu wa taala yaqul, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu sabila wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم
wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-44 dan juga 46. Silahkan antum buka ayat tersebut. Apa yang Allah katakan? Alam tara, apakah engkau tidak melihat? Ilal ladzina, kepada orang-orang utu nasiban minal kitab, yang diberikan kepada mereka berupa kitab, yaitu Taurat. Yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu sabil. Mereka, apa yang mereka lakukan tatkala datang ayat, datang kitab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan yashtaruna ad-dalal. Mereka malah membeli yang namanya kesesatan. Wa yuriduna an tadillu sabil, dan mereka menginginkan agar kalian sesat, agar kalian tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Maka kemudian Allah katakan, Allah itu yang paling tahu siapa musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Maka cukuplah Allah itu sebagai wali kita, dan cukuplah Allah sebagai penolong kita. Sekarang mau siapa lagi yang kita mintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian wa minal ladzina hadu. Nah, dalam ayat yang setelahnya ini Allah sebutkan terkait dengan orang-orang Yahudi. Bagaimana sifat orang-orang Yahudi? Yuharrifunal kalima an mawadih. Mereka berusaha untuk apa? Yuharrif, mengganti firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita perhatikan juga, bahwa termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita mengimani kitab-kitab terdahulu. Ini secara umum. Walaupun di sana Allah Subhanahu wa taala katakan terdapat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka merubah ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak semuanya. Ada yang mereka rubah. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani secara umum bahwa terdapat kitab-kitab yang diturunkan untuk umat-umat terdahulu, dan yang menjadi timbangan kebenaran adalah Al-Quranul Karim, atas apa yang telah mereka perbuat dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apabila menyelisihi, apabila disebutkan di dalam ayat Al-Quran terkait perubahan-perubahan ayat tersebut, maka kita jadikan Al-Quran sebagai penilai apakah hal tersebut benar ataukah salah. Ya. Dan perhatikan ahibati fillah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wa yaquluna sami'na wa asaina. Mereka mengatakan kita mendengar tetapi kita bermaksiat. Apakah yang ini yang harus kita lakukan tatkala kita mengatakan amantu billahi tsumma istaqim? Kita meminta kepada Allah setiap harinya untuk diberikan keistiqomahan. Ihdinas siratal mustaqim. Tetapi tatkala kita mendengar ayat-ayat yang lainnya, kemudian kita katakan sami'na wa asaina. Kita mendengar tetapi kita memaksiatinya. Wal'iyadzu billah. Dan ini adalah sifat orang-orang Yahudi. Tetapi kita sebagai seorang mukmin, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan juga kita taat terhadap firman Allah dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan bahwa musuh kaum muslimin atau musuh seorang mukmin yang paling tinggi adalah yang pertama siapa? Aduwwullah iblis la'natullahi alaih. Ini yang pertama. Musuh yang pertama yang bahkan kita nggak bisa melihatnya.
alladzi lam ya'ti tahdhiru min aduwin kama jaa fi tahdhiri minhu. Beliau mengatakan bahwa sampai-sampai tidak ada tahdzir, peringatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang serupa dengan peringatan tentang musuh yang satu ini, yaitu iblis laknatullahi alaihi. Ya. Dan apakah ada? Beliau sampai bertanya, apakah ada? Dan mungkin kita tidak akan mendapatkannya di dalam Al-Quran yang disifati dengan sifat aduwwum mubin, musuh yang nyata, kecuali iblis. Contohnya di dalam surah Fatir ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah syaitan itu musuh bagi kalian. Jangan malah dijadikan teman. Ya. Dan kalau kita lihat, wallahu a'lam di Indonesia apakah ada atau tidak, tapi kita lihat di luar negeri sana terdapat kelompok yang mereka bahkan berbangga menyebut diri mereka sebagai satanisme. Ya. Wal'iyadu billah. Nah. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya innama yad'u hizbahu, sesungguhnya mereka itu mengajak untuk menjadi kelompok mereka. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar menjadi orang-orang yang merugi, agar menjadi penduduk neraka. Nah, jadi bukan untuk sebagai teman. Kemudian musuh yang berikutnya adalah orang kafir, yang mana orang kafir ini harus kita bedakan antara kafir yang para ulama menyebutkan bahwa kafir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kafir harbi, kemudian yang kedua zimmi, kemudian yang ketiga apa Pak? Naam, muahad. Sahih. Jazakallah khair. Yang pertama adalah kafir harbi, dan ini adalah musuh kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menginginkan kehancuran kepada kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah kafir kafir muahad atau kafir zimmi, di mana kafir dhimmi ini adalah orang-orang kafir yang mereka berada di bawah perlindungan atau kekuasaan kaum muslimin, wilayah kaum muslimin. Kemudian muahad, yaitu mereka yang melakukan perjanjian untuk tidak melakukan peperangan di antara kaum muslimin. Ya. Adapun kafir harbi ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Allah Subhanahu wa taala katakan, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, apabila mereka memerangi kalian, falaisa alaikum junah, maka tidak mengapa bagi kalian antaksur minas salah, kalian mengqasar salat. Ini dalam masalah bab fikih al-harb, fikih peperangan. Disebutkan di sana bagaimana tata cara seorang tatkala perang itu salat. Ustaz, kita sekarang kondisi aman, nggak perlu belajar. Enggak, Pak. Kita perlu untuk belajar akan hal ini. Karena syariat Islam itu tatkala kita sebagai seorang mukmin harus mempelajari, seorang muslim harus mempelajari seluruhnya. Maka Allah katakan udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Bagaimana seorang bisa sempurna imannya, sempurna Islamnya kalau seandainya dia tidak faham, tidak mau belajar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya. Maka ini juga perlu. Ya. Atau kalau di dalam fikih disebut sebagai sholatul khauf, ya, sholat karena ketakutan. Bisa jadi khauf itu karena perang ataupun karena sebab yang lain.
Maka perlu sekali untuk kita belajar akan hal ini. Bisa jadi salah satu dari kita kemudian menjadi seorang pelaut contohnya. Dan ternyata di sana terdapat ada para bandit-bandit yang ada di lautan. Masya Allah. Mungkin anaknya perlu dikondisikan dulu, Pak. Baik. Kemudian Allah sendiri mengatakan bahwa musuh kita jangan sampai kemudian kita jadikan sebagai jangan sampai kemudian kita berwala dengan mereka, loyal kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil." Dalam surah Al-Mumtahanah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah kamu jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kemudian kalian akhirnya apa? Memberikan kasih sayang kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, dan telah datang kepada mereka kebenaran hakikatnya. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Apa yang mereka lakukan? Mereka telah mengeluarkan Rasul dan juga bahkan mengeluarkan kalian. Maka kalau kita lihat musuh di dalam selimut itu yang luar biasa susahnya untuk kita deteksi, Pak. Mereka seakan-akan seperti kita, tetapi ternyata mereka malah membantu musuh-musuh untuk menyerang kita. Ini yang harus kita perhatikan. Maka di dalam masalah wala wal bara ini harus kita pelajari betul. Siapa yang kita boleh untuk wala kepada mereka, loyal kepada mereka. Batasan-batasan di dalam muamalah seperti apa? Ketika dengan non-muslim ada batasannya. Walaupun mungkin mereka adalah kafir muahad atau kafir dhimmi, tetap di sana terdapat batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Kemudian ada orang yang mengatakan, kan kita harus toleransi. Betul, toleransi, tapi jangan sampai toleransi yang keblabasan. Toleransi betul, tetapi jangan sampai kemudian ketika mereka melakukan ibadah kita mengikuti ibadah mereka. Ada batasan yang harus kita perhatikan. Hak-hak tetangga, walaupun tetangga kita adalah non-muslim, kita harus berikan hak mereka. Tetapi di dalam masalah beribadah, maka kita katakan lakum dinukum waliyadin. Nah, ya, jadi yang pertama, musuh yang pertama adalah iblis dan juga kroni-kroninya. Kemudian yang kedua adalah kuffar al-muharibun. Kemudian yang ketiga, yang mana musuh ini yang tadi kita katakan musuh yang susah untuk kita deteksi, yaitu siapa? Orang-orang munafikun. Orang-orang munafik yang mereka katakan bahwa kita itu sama seperti kalian, tetapi tatkala mereka bertemu dengan saudara-saudaranya, sekroni-kroninya, mereka katakan, oh, saya itu sama seperti kamu. Kita itu hanya mengejek mereka, kita ini hanya mengecoh mereka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang keempat,
wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa ay yaqulu nasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullah fa anna yufakun. Nah, benar. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan apabila engkau melihat mereka, maka tubuh mereka mengagumkanmu. Yu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur kata mereka. Ka'annahum khushubun musannadah, seakan-akan mereka adalah kayu yang tersandar. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim, dan mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan ditujukan kepada mereka. Humul aduwwu fahdharhum, mereka adalah musuh yang nyata. Mereka adalah musuh, fahdharhum, maka berwaspadalah terhadap mereka. Qatalahumullah anna yufakun, maka bagaimana mereka dapat semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, anna yufakun, dan bagaimana mereka dapat berpaling dari kebenaran. Ini sekali lagi kita katakan bahwa orang-orang munafik yang tatkala mereka bertemu dengan kita, mereka katakan nahnu nu'min kama amantu, kita beriman seperti halnya kalian iman. Tetapi tatkala mereka bertemu dengan golongan-golongan mereka, kemudian mereka mengatakan bahwa mereka pun sama seperti kelompok-kelompok mereka. Ini orang-orang munafik. Dan bahkan tanda-tanda orang-orang munafik, kita lihat di dalam awal surah Al-Baqarah, itu disebutkan paling banyak. Berapa ayat, Pak? Beliau katakan di sini disebutkan sebanyak 13 ayat. 13 ayat menceritakan tentang orang-orang munafik. Sedangkan untuk orang-orang kafir Allah sebutkan di dalam awal surah Al-Baqarah hanya 2 ayat saja. Karena memang jelas musuhnya. Mereka tidak, istilahnya Pak, tidak banci, Pak. Mereka tatkala mengatakan kita menyelisih kalian, ya benar. Tidak bermuka dua. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seorang mukmin, sifat seorang mukmin pada 4 ayat di dalam surah awal surah Al-Baqarah. Jadi yang paling banyak Allah sebutkan tentang mereka adalah orang munafik. Kita bisa lihat perbandingan. Tadi orang kafir disebutkan dalam 2 ayat, sedangkan orang munafik disebutkan pada 13 ayat. La haula wala quwata illa billah. Maka tanda-tanda ini atau sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu sebagai barometer kita. Siapa yang kemudian akan kita jadikan sebagai teman? Apakah kita kemudian akan mau kemudian kita jadikan mereka teman, kemudian mereka akan menusuk kita dari belakang? Wal'iyadzu billah. Maka dari sinilah kita harus tahu siapa yang hakikatnya menjadi musuh kita. Maka Allah katakan, wallahu a'lamu bi'adaikum, Allah paling tahu, Allah lebih mengetahui siapa hakikatnya musuh-musuh kalian. Maka disitulah petunjuk agar kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, agar kita memperhatikan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, guna agar kita tidak masuk, agar kita tidak menjadikan musuh-musuh kita kemudian menjadi orang yang terdekat kita. Tetapi kita berusaha untuk memberikan batasan. Mana batasan-batasan yang diperbolehkan, mana batasan-batasan yang tidak diperbolehkan. Nah, itu
dua kaidah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Kaidah yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tabkhasun nasa asya'ahum." Dan janganlah menahan hak manusia apapun dari mereka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-45, "Wallahu a'lamu bi'a'daikum." Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, lebih memahami, lebih mengetahui siapa hakikatnya musuh-musuh kalian. Semoga dengan dua kaidah yang kita pelajari pada sore hari ini menjadikan bertambahnya iman kita dan juga bertambahnya kebaikan kita, serta kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan segala bentuk ketaatan. Nas'alullah Subhanahu wa taala ay yarzuqana 'ilman nafi' wal 'amali salih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.